Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita hari ini, memberikan kesempatan kita untuk bisa terus mendalami agamanya, sehingga kita tentu lebih dekat dengannya dan juga lebih mudah untuk mengamalkan apa yang disyariatkan dan menjauhi apa yang dilarang. Dan ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Berapa banyak di antara manusia yang belum Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah sehingga mereka tidak tahu apa yang halal dan haram, tidak tahu apa tujuan mereka ada di muka bumi ini. Dan kita alhamdulillah ditunjuk dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Terlebih lagi kita pada siang ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergerak hatinya, terfikir oleh akal fikirannya, dan juga termudahkan untuk duduk bersama-sama untuk mempelajari agama Allah. Dan alhamdulillah atas semua nikmat itu, selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, kita bila Allah SWT mudahkan akan melanjutkan pada buku agar doa dikabulkan, sebab-sebab terkabul dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani. Dan kita tentunya sudah menyelesaikan cukup banyak, kurang lebih 10 poin, dan kita akan masuk ke poin ke-11 ya, tentang masalah pembahasan kedua. Kita sedang berada dan membahas halaman 77 seterusnya ya. Di halaman 77 ini pembahasan kedua ada waktu, keadaan dan momen terkabulnya doa. Sudah pernah kita bahas tentang poin pertama malam Lailatul Qadar. Sudah kita bahas juga poin kedua setelah sholat wajib. Sudah kita bahas juga di poin ketiga waktu mustajab doa di penghujung malam. Dan juga sudah kita bahas poin keempat antara azan dan iqamah. Dan ini juga sudah kita ingatkan agar luangkan waktu untuk mendengar azan, menjawab muadzin, sekaligus juga kita bagaimana berdoa sesudahnya. Dan itu berkaitan dengan poin nomor 5, poin nomor 6, semua sama. Kalau poin nomor 4 antara azan dan iqamah, kalau poin nomor 5 saat mendengar azan dikumandangkan, dan poin ke-6 saat iqamah dikumandangkan. Semua ini waktu-waktu mustajab doa. Yang ketujuh adalah di saat hujan turun dan di bawah siraman air hujan, baik kita sedang melihat hujan atau kita pun sedang terkena air hujan tersebut. Semua itu adalah waktu mustajab. Kemudian yang ke-8 saat perang sedang berkecamuk di medan jihad. Yang ke-9 suatu waktu dari bagian malam, dan ini kurang lebih tepatnya sepertiga malam. Dan yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah poin ke-10, satu waktu dari hari Jumat. Yang sudah kita jelaskan di hari Jumat itu ada 12 waktu yang tidak ada seorang muslim meminta kecuali akan diijabah, namun fokuslah selepas asar. Sekarang kita akan masuk di poin ke-11. Salah satu waktu dan mustajabnya doa seorang muslim adalah ketika meminum air zam-zam dengan niat yang baik. Kita kembali dulu kepada historinya zam-zam. Zam-zam ini adalah kata-kata yang keluar dari mulut Hajar alaihissalam, di mana beliau pada saat sudah letih bolak-balik dari Safa ke Marwah untuk mencari air agar dia dan anaknya Ismail alaihissalam mendapatkan minum setelah ditinggal oleh Ibrahim menuju ke negeri Syam. Sebagai manusia dia ikhtiar untuk mencari. Setelah dia kembali 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwah, dia pun kembali ke sisi anaknya Ismail di sekitar pondasi Ka'bah. Waktu itu bangunan Ka'bah rubuh karena kenanya banjir Nabi Nuh alaihissalam. Maka dia pun menemukan ada sumber mata air yang sangat deras. Dan sumber mata air ini riwayat yang sahih adalah keluar karena kebasan sayapnya Jibril alaihissalam. Kemudian dia pun menggunakan bahasa asli negerinya karena Hajar dari Mesir. Dan Mesir di masa itu bukan dari turunan orang-orang Arab, orang Kipti. Dan dia pun membuat bendungan kecil, membendung sumber mata air itu dengan bendungan kecil, berharap agar air itu tidak hilang, karena dia tahu padang pasir sangat gersang, panas. Gitu ya. Maka dia pun membendung dengan tangannya sambil mengatakan zam, zam.
Nah zam-zam ini dalam bahasa asli orang-orang Kipti itu adalah berkumpullah gitu ya. Nah dari situlah keluar nama ini. Nah ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya bukan mustahil ya. Hajar alaihissalam mendapatkan pahala dari pengucapan zam-zam dan juga fungsi dan selama digunakan karena dia salah satu penyebabnya. Sebagaimana ibadah sa'i antara Safa dan Marwah juga dipanen pahalanya oleh Hajar. Nah zam-zam ini air yang sangat unik karena dia adalah air yang terbaik di muka bumi. Cukup banyak hadis dan para ulama yang menyebutkan tentang masalah zam-zam. Dan ini tentunya hampir di semua buku hadis dinukil. Ya. Di antaranya adalah kita bisa mendengarkan hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u zamzam. Fihi ta'amun minat tu'mi wa shifa'un minas suqmi. Yang artinya sebaik-baik air di muka bumi. Tidak ada lagi duanya. Ya. Adalah air zam-zam. Air tersebut bisa menjadi makanan yang mengenyangkan dan juga sebagai obat yang menyembuhkan penyakit. Berarti kalau air secara umum fungsinya lebih kepada menghilangkan dahaga dan memenuhi kebutuhan air di tubuh kita yang kita sudah tahu persentase kebutuhan air di tubuh kita ini besar sekali. Karena sekitar 70-80% tubuh kita ini adalah air gitu ya. Maka yang terbaik adalah air zam-zam. Dia menambah fungsi selain menghilangkan dahaga, juga memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Serta dalam hal ini ditambahkan bahwasanya dia adalah air yang bisa berfungsi sebagai makanan sekaligus. Jadi mungkin kita tahu tidak ada air yang bisa mengenyangkan, tapi zam-zam akan bisa mengenyangkan. Artinya semua yang ada dalam nutrisi makanan ada dalam zam-zam. Begitu juga dia akan menjadi obat untuk semua penyakit. Ya, walaupun sekarang cukup banyak survei yang coba membedah hadis ini. Dan memang mereka menemukan banyak sekali hasil-hasil penelitian yang sangat ajaib gitu dari air zam-zam. Karena memang zam-zam itu dikonsumsi cukup untuk mengenyangkan. Terlebih lagi kalau kita minum dalam kondisi memang perut masih kosong. Sebagian pakar mengatakan zam-zam itu akan lebih maksimal kalau dalam kondisi perut masih kosong. Kayak kita bangun tidur misalnya, maka kita meminum sampai terasa kenyang. Maka itu akan memenuhi kebutuhan harian kita. Itu akan memenuhi kebutuhan harian kita. Dan juga dia akan menjadi obat untuk semua penyakit. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus zam-zam maka bisa mengobati penyakit. Dan ini pernah dipraktikkan oleh seorang sahabat bernama Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, di mana beliau waktu awal-awal mencari Islam dan ingin mencari tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menuju ke Mekah. Dan di situ, di Mekah pada saat itu, siapapun yang menanyakan tentang Nabi Muhammad SAW atau menanyakan tentang Islam pasti digebukin. Digebukin, diambil hartanya, bahkan boleh dibunuh. Oleh karena itu, seluruh orang takut menginformasikan tentang di mana Nabi Muhammad SAW. Maka Abi Dzar mengatakan, saya pun sembunyi-sembunyi untuk mencari tahu tentang itu. Dan waktu itu Abi Dzar dalam kondisi orangnya miskin, tidak punya apa-apa. Maka beliau pun mengkonsumsi zam-zam selama 40 hari tanpa makan. Ya. Dan hidup gitu ya.